Presiden Prabowo Subianto telah menurunkan perintah untuk mengatasi masalah pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Prabowo meminta agar pembangunan pagar laut tersebut disegel, dicabut, kemudian diusut secara tuntas pelaku yang ada di baliknya. Pasalnya, keberadaan pagar laut tersebut diduga telah merugikan para nelayan hingga 9 miliar rupiah hanya dalam 3 bulan. Terkini, pembangunan pagar laut sepanjang 30,16 km ini telah disegel oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Pagar laut misterius ini sempat viral di media sosial dan menjadi sorotan, namun sampai saat ini belum diketahui siapa sosok yang terlibat dalam pembangunannya. Ketua MPR sekaligus Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa Prabowo telah meminta agar pagar laut tersebut disegel dan dicabut. Beliau sudah setuju pagar laut. Pertama, itu disegel. Kemudian yang kedua beliau perintahkan untuk dicabutkan. Gitu, ujar Muzani, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025. Muzani mengatakan bahwa Prabowo juga memerintahkan agar pembangunan pagar laut ini diusut. Saat ditanya perihal apakah pembangunan pagar laut ini ada kaitannya dengan PIK 2, Muzani enggan berkomentar. Saya tidak sampai di situ, pengetahuan saya. Saya Ketua MPR, imbuh dia. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bahwa pagar laut tersebut bukan termasuk proyek strategis nasional, PSN. Hal ini merespons kabar yang menyebut pagar laut sepanjang 30 km itu terkait proyek PSN Pantai Indah Kapuk, PIK 2. Enggak ada hubungannya dengan PSN PIK 2, ujar Airlangga, saat ditemui di kantornya, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Airlangga mengatakan bahwa PSN di kawasan tersebut hanya mencakup kawasan mangrove. Pembangunan pagar laut tidak termasuk bagian dari proyek PSN ataupun kawasan PIK 2. Enggak ada hubungan pagar, PSN kan hanya untuk perizinan di kawasan mangrove, bukan di PIK-nya, ujar dia. Anggota Ombudsman RI, YK Hendra Fatika mengungkapkan, kerugian ekonomi sementara yang dialami oleh nelayan akibat pagar laut di Tangerang mencapai 9 miliar rupiah dalam 3 bulan terakhir. Estimasi ini berdasarkan asumsi jumlah minimal 1.500 nelayan yang terdampak penurunan pendapatan rata-rata sebesar Rp100.000 per hari. Itu sifatnya masih simulatif ya, karena kita tidak melakukan sensus kepada semua nelayan. Tapi dengan asumsi tersebut, jika mereka melaut selama 20 hari dalam sebulan, kerugian ekonomi mencapai 9 miliar rupiah dalam 3 bulan, ujar YK di Pulau Cangkir, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025. YK menegaskan, angka kerugian ini merupakan taksiran minimal. Jika dihitung dengan asumsi jumlah nelayan terdampak mencapai 3.800 orang, kerugian yang terjadi tentu akan jauh lebih besar. Ini adalah hitungan paling rendah. Tapi yang paling penting, kita perlu memastikan bahwa semua pihak memahami duduk persoalan. Apakah ini terkait proyek strategis nasional, PSN, atau tidak, kata dia. Sementara, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Banten Fadli Afriyadi mengatakan, ada 3.888 nelayan yang terdampak dengan adanya pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Tentunya dengan jumlah ini, kerugian yang ditaksir bisa melebihi dari 9 miliar rupiah. Fadli menjelaskan, sejak adanya pagar laut di Tangerang ini biaya operasional nelayan menjadi bertambah hingga 2 kali lipat di setiap harinya. Begitu pula dengan waktu dan hasil tangkapnya, yang justru malah berkurang. Setiap hari ada 3.888 nelayan yang biaya operasionalnya meningkat 2 kali lipat. Hasilnya kemungkinan berkurang. Nah ini kan harus secepatnya diselesaikan, kata Fadli. Hingga saat ini, belum ada titik terang mengenai siapa pemilik pagar laut tersebut. Pada Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2024, Ombudsman RI mengumpulkan stakeholder mulai dari kementerian, pemerintah Provinsi Banten, pemerintah Kabupaten Tangerang, hingga kepala desa terkait permasalahan pagar laut. Mereka meninjau langsung ke lokasi pagar laut di Pulau Cangkir, Desa Kronjo, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten. Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan KKP, Halid Jusuf, yang mewakili KKP dalam peninjauan di lokasi, menyebut saat ini pihaknya masih mencari orang atau entitas yang bertanggung jawab dalam pembangunan pagar laut.
Sejumlah pihak rencananya akan dipanggil, termasuk Jaring Rakyat Pantura, JRP, yang tiba-tiba muncul dan mengeklaim membangun pagar laut tersebut. Presiden Prabowo Subianto bertindak tegas terkait pagar laut misterius di perairan Kabupaten Tangerang. Seusai minta disegel, kini Prabowo memerintahkan agar pagar laut itu dicabut. Tak hanya itu, Prabowo juga memerintahkan agar pembangunan pagar laut itu diusut. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan melalui Ketua MPR sekaligus Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani pada Rabu 15 Januari. Ia mengatakan Prabowo telah meminta agar pagar laut itu dicabut. Tak hanya itu, Muzani menyebut Prabowo memerintahkan agar pembangunan pagar laut tersebut diusut. Namun Muzani bungkam saat ditanya terkait pembangunan pagar laut itu berkaitan dengan PIK 2. Muzani mengatakan dirinya tidak mengetahui hal itu lantaran hanya sebagai Ketua MPR. Sementara sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto buka suara soal pagar laut itu, yang memastikan pagar laut di Tangerang itu tidak termasuk proyek strategis nasional atau PSN. Hal itu merespons kabar yang menyebut pagar laut sepanjang 30 km termasuk PSN. Seorang nelayan di Pulau Cangkir, Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten, Heru membeberkan komisi yang didapat para pekerja yang memasang pagar misterius sepanjang 30,16 km. Informasi itu didapat Heru dari salah satu pekerja yang memasang pagar bambu di Pulau Cangkir. Saat ditemui pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025, Heru menuturkan, berdasarkan informasi yang dia dapat, satu orang pekerja diberi upah sebesar Rp100.000 hingga Rp125.000 per harinya. Kemunculan pagar misterius di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, tengah menjadi perbincangan publik. Pagar tersebut membentang sekitar 30 km dari pesisir Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Banten, hingga pesisir Desa Kronjo, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten. Pagar itu terbuat dari ratusan bambu berukuran besar yang dipasang sejajar. Surwan, warga sekitar yang tinggal di kawasan wisata mangrove Desa Kronjo, mengungkap awal pemasangan pagar laut misterius itu dimulai dengan kedatangan truk yang membawa bambu pada malam hari. Amatan Tribun News, Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025, pagar yang dipasang memanjang tersebut berada sekitar 1 km dari daratan Desa Kronjo. Pagar itu terbuat dari ratusan bambu berukuran besar yang dipasang sejajar. Belum diketahui siapa yang memasang pagar di tengah laut tersebut. Jajaran bambu itu tampaknya dipasang sebagai patok wilayah, karena pemasangannya membentuk sebuah area. Jika dilihat dari dekat, bagian atas dari beberapa baris bambu tersebut dibentuk seperti jalan, sehingga bisa dipijak oleh seseorang yang ingin berjalan di atasnya. Surwan, warga sekitar yang tinggal di kawasan wisata mangrove Desa Kronjo, mengatakan pagar-pagar itu dipasang 2 hingga 3 bulan yang lalu. Ia hanya menyebutkan pagar yang disebut oleh warga sekitar dengan sebutan cerucuk itu dipasang pada malam hari. Warga sekitar, dia tegaskan, tidak dilibatkan dalam pembangunan deretan pagar di tengah laut tersebut. Surwan, yang dikenal sebagai ulama setempat, mengatakan keberadaan pagar di tengah laut itu mengganggu aktivitas warga setempat yang berprofesi sebagai nelayan. Terlebih, pagar-pagar tersebut dipasang di titik di mana nelayan biasanya menangkap ikan. Katanya, setelah adanya pagar tersebut, pergerakan nelayan-nelayan di Kronjo terganggu karena mereka tidak bisa melaju dengan kapal secara bebas seperti sebelum pagar-pagar itu dipasang. Protes terhadap pembangunan pagar di tengah laut itu juga disampaikan oleh warga lainnya yang berprofesi sebagai nelayan, Heru. Ia mengatakan bahwa nelayan yang menggunakan kapal kecil pasti mencari ikan di sekitar tempat di mana pagar itu dipasang. Hal itu dikarenakan hanya kapal-kapal besar yang mampu mencari ikan hingga ke tengah laut yang lebih jauh. Apalagi,
Area dibangunnya pagar-pagar tersebut terkenal sebagai salah satu spot terbaik untuk mencari ikan. Jenis-jenis ikan yang ada di sekitar perairan itu antara lain ikan kakap, ikan barakuda, dan ikan kerapu. Alhasil, situasi ini mengganggu aktivitas mencari ikan yang dilakukan oleh para nelayan. Kini, yang masih memungkinkan dilakukan adalah mencari kerang hijau dengan menggunakan alat pancing yang berbeda.